Halo. Halo. Oke, selamat pagi semuanya. Bertemu dengan kami Hasbi dan Adista di podcast Gigi. Nah, pada kali ini kita akan bertemu dengan narasumber dari jurusan keperawatan gigi. Halo, Teh Ajeng. Boleh sapa di sana? Halo. Ya, untuk judul podcast kali ini kita akan membahas seputar menjaga kesehatan dan kebersihan gigi pada orang dewasa. Boleh kita tanya-tanya dulu nih. Sekarang di case gitu lagi sibuk apa Teh? Kalau aku sekarang lagi sibuk nyusun tugas akhir sih. Oh, jadi lagi tugas akhiran ya? Ya, Jadi udah penelitian tapi? udah Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, kali ini kita ambil topiknya itu dari beberapa question box yang kita share di Instagram. Ada banyak nih dari teman-teman netizen, tapi kita pilihin satu-satu. Oke, mau yang mana dulu nih Teh? Oke, boleh nih, ada dari Sania bertanya nih Teh, bagaimana sih penyebab gigi yang tidak sehat itu? Apakah kalau cuman makan dan minum berlebihan itu bisa merusak gigi atau ada penyebab lain gitu? Kalau masalah makan banyak gitu, itu bisa jadi juga penyebab gigi tidak sehat. Cuman ada banyak penyebab gigi tidak sehat, seperti tidak menjaga kebersihan giginya dengan baik gitu. Terus mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung gula atau asam. Terus kebiasaan buruk seperti merokok atau kebanyakan berlebihan minum kopi atau teh. Terus tidak memeriksakan gigi ke dokter gigi, dan ada juga yang genetik gitu. Oh gitu. Kalau misalnya ini ya, kan tadi kurang menjaga kebersihan gigi ya. Ya. Kalau misalnya menjaga kebersihan gigi itu dengan sikat gigi, kadang masyarakat nih belum tahu. Kalau misalnya sikat gigi itu normalnya tuh berapa kali sehari sih? 2 kali kan? Iya, 2 kali sehari. 2 kali tuh sebelum tidur sama pas bangun tidur, bener gak? Nah, iya, ini tuh banyak yang salah tentang itu. Bukan salah sih, ya kurang tepat lah ya. Oh, kurang tepat. Ya, Apa tuh kira-kira? yang benarnya itu, yang dianjurkannya itu untuk menyikat gigi itu 2 kali sehari. Pagi harinya itu setelah sarapan, dan malam harinya sebelum tidur. Oh, jadi gini, kan kita kan suka ini ya, apa kadang sekalian mandi, sikat gigi, baru sarapan ya kan? Betul, Iya. salah Iya. ya. Iya. Berarti itu salah ya? Iya. Berarti kita harus Sarapan dulu baru sarapan mandi. dulu baru mandi. Iya, bisa. Iya. Terus tadi yang kedua tuh ada apa sih? Konsumsi makanan dan minuman yang manis-manis ya katanya. Kadang kan kalau misalnya makanan-makanan gitu kan, aku nih ya, kalau aku sendiri, aku tuh sering makan permen banget, tapi ngerasa nggak terlalu ngaruh sih. Kayak misalnya nggak kerasa gitu, nggak sakit gigi atau gimana. Itu gimana Teh? Apa bahaya atau nanti gitu bahayanya? Dia jangka panjangnya. Iya, betul kayak gitu. Jadi emang untuk proses sakit gigi itu, proses gigi berlubang itu nggak langsung, pasti dari kecil dulu, nantinya membesar kayak gitu. Oh. Makanya nggak langsung kerasa, pasti nanti baru kerasa. Oh, ibaratnya tuh kayak sebuah batu yang terkikis air gitu ya. Iya. Anjay. Ya ini Teh, kalau misalkan gigi kita tuh berlubang ya, terus misal kita udah ditambal, nah itu tuh bisa sakit lagi atau tambalannya itu mengurang, itu karena apa ya Teh? Ya, itu tuh ada yang disebutnya karies sekunder. Jadi setelah karies lagi. Jadi emang ada beberapa faktor juga sih bisa menyebabkan gigi karies sekunder. Tuh. Untuk ciri-ciri gigi yang tidak sehat itu apa aja ya Teh?
kalau boleh tahu? Ya ciri gigi yang tidak sehat yang pastinya merasakan sakit pada giginya ya. Terus bisa juga gusinya berdarah itu. Nama penyakitnya itu gingivitis atau periodontitis yang lebih parahnya. Terus ciri lainnya itu adanya karang gigi atau pewarnaan gigi yang disebut stain tuh. Ya, gitu. Tadi yang penyebabnya itu karena kopi dan teh. Terus dari karang gigi itu bisa juga menyebabkan bau mulut, itu penyebab ciri-ciri gigi tidak sehat. Oh. Tuh. Aku kepikirannya ini loh, kalau misalnya kebanyakan karang gigi itu jadinya karang taruna nggak sih? Jadi ada kan karang gigi misalnya ada di gigi ini, jadi kayak ada per RW-nya gitu. Koloni karang taruna gitu Iya. di dalam karang gigi. Oh iya. Apa-apa? Ini kan kita sebagai generasi Gen Z gitu ya, Iya. sering banget kita itu kayak suka ngopi-ngopi ya Kang. Nah, Iya. kopi-kopi yang di kafe gitu tuh bisa menyebabkan gigi tidak sehat gak sih Teh? Iya, itu yang tadi. Jadi bisa menyebabkan pewarnaan gigi atau stain. Stain tuh kayak gimana sih teh? Stain itu jadi di permukaan giginya itu ada item-item gitu loh. Jadi bisa juga nempelnya di karang gigi. Jadi kan karang gigi ada yang hitam, ada yang putih juga tuh. Nah, itu adanya pewarnaan gigi gitu. Oh, kalau stain itu bedanya apa sama plak? Kalau plak itu lapisan gigi yang menempel pada lapisan yang menempel pada gigi. Oh Nah, iya. biasanya kalau plak itu warnanya putih atau bahkan gak Kuning ya, kelihatan gitu kuning ya, ya. putih kekuningan, hampir mirip sama gigi. Kalau stain kan tadi kehitam-hitaman gitu. Dan kalau plak itu biasanya bisa dibersihkan, cukup pakai sikat gigi aja udah langsung hilang. Tapi kalau stain itu harus diperiksakan ke dokter gigi dan pakai namanya stain remover. Oh, jadi nggak bisa dihilangin gitu ya? Ya, Nggak bisa hilangin sendiri gitu di rumah? nggak bisa kalau itu. Kalau misalkan kita lagi sikat gigi nih Teh, suka kalau udah kumur-kumur gitu ya, berdarah. Nah, itu tuh gara-gara kita terlalu keras sikat giginya atau teknik kita yang salah gitu. Iya, bisa dua-duanya Ya. juga itu. Tekniknya yang salah biasanya kan sikat gigi itu ada yang suka buru-buru tuh sama keras-keras gitu. Itu tuh harusnya enggak. Terus sikat giginya juga harus yang lembut tuh biar gusinya gak berdarah. Nah, untuk cara mengatasi tadi udah ya Teh. Nah, kalau misalkan kita kan suka ada ya di daerah-daerah gitu, si odol-odolnya tuh sesuai daerah, misalkan Teh daerah ini odol Pepsodent, daerah ini apa gitu. Nah, itu tuh kita ganti-ganti pasta gigi tuh bisa menyebabkan gigi rusak atau bagaimana? Sebenarnya semua pasta gigi nggak apa-apa sih. Yang penting itu mengandung fluoride karena fluoride itu bisa mencegah gigi berlubang gitu. Jadi nggak apa-apa. Yang jadi nggak apa-apa ya. Yang bahaya emang nggak gosok gigi. Iya itu sih. Terus apa lagi ya? Kita mau ini nggak ke pertanyaan selanjutnya nih? Iya boleh. Kalau misalkan Teteh kan udah praktek ya. Kalau di praktek itu ada tantangan yang beda-beda nggak gitu sesuai sama umur atau gendernya gitu? Setiap umur itu pasti beda-beda sih tantangannya. Tuh. Kadang yang paling sulit tuh megangin anak kecil atau misalnya nyuruh orang tua buat periksa gigi atau gimana sih? Yang paling sulit nih menurut Teteh? Yang aku rasa Iya. itu anak kecil sih. Soalnya itu rewel banget. Oh. Pernah gak punya pengalaman gitu sama anak kecil? Pernah. Kayak gimana tuh? Boleh cerita aja. Iya. Ya waktu itu pernah sih waktu klinik di kampus itu, jadi anaknya itu mau dicabut tapi pas di klinik itu malah gak mau katanya gitu, takut mungkin ya. Dan akhirnya dicabut gak terus anak? Enggak akhirnya. Oh, jadi
ini melakukan pendekatan secara psikologis gak sih? Iya. Jadi biasanya kalau ke anak-anak itu gak boleh dipaksa sih. Jadi ya udah kita Di pertemuan. bujuk-bujuk dulu aja, nanti di pertemuan selanjutnya baru. Hmm, Oke, yang mana nih Teh? Kita ambil lagi pertanyaannya, kita ke bawah. Cara mengatasinya bagaimana nih Teh kalau kita mau menjaga kebersihan dan kesehatan gigi ini? Yang pertama itu sikat gigi yang tadi di waktu yang tepat dan cara yang tepat juga. Terus bisa juga pakai alat bantu kayak benang gigi gitu. Terus yang ketiga itu hindari makanan-makanan yang mengandung asam dan gula tadi ya. Terus perbanyak juga mengkonsumsi buah dan sayur yang berserat karena itu bisa membersihkan secara alami gigi gitu. Terus jangan lupa juga nih, ini yang sering dilupakan gitu, pemeriksaan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Terus hindari juga merokok dan meminum alkohol, itu bisa menyebabkan gigi tidak sehat. Kadang kalau misalnya periksa gigi itu berarti tadi harusnya normalnya 6 bulan sekali ya? Iya. Berarti setahun 2 kali. Nah kadang kan gini, masih banyak stigma di masyarakat yang beranggapan bahwa ke klinik gigi, cek gigi itu mahal. Iya. Gimana tuh kita tantangan seperti itu tuh harus bagaimana? Ya kan sekarang kalau untuk pemeriksaan gigi itu bisa dilakukan di puskesmas ya. Oh iya. Nah, di puskesmas Iya, juga iya. bisa menggunakan BPJS tuh. Jadi sebenarnya untuk pemeriksaan gigi itu nggak terlalu mahal gitu kalau misalkan Iya. dilakukannya di puskesmas, Iya. apalagi pakai BPJS. Iya sih, berarti tergantung niatnya aja ya. Iya. Kita harus sering mengingatkan diri sendiri gitu loh Iya. buat rutin cek kesehatan gigi. Oke, selanjutnya ada apa lagi Kang? Ini ada apa lagi ya? Eh, kita ngambil yang salsa nih. Apakah scaling gigi ini cara yang paling ampuh untuk mengatasi gigi yang tidak sehat? Scaling itu biasanya ya tergantung gigi tidak sehatnya penyebabnya karena apa. Kalau misalkan gigi berlubang ya berarti harus ditambal. Kalau emang karang gigi ya itu ampuh untuk scaling, ampuh untuk ke karang gigi. Oke, selanjutnya kita lanjut aja ke mitos fakta setelah sesi break berikut ini. Nah, oke. Kita sudah kembali. Selanjutnya kita pilih satu aja nih. Mitos fakta dua deh, dua. Mitos fakta mana ya? Kita ambil yang pertama. Mitos atau fakta, apakah benar menggunakan arang untuk memutihkan gigi secara alami? Apa efeknya pada kesehatan gigi kita? Nah, kan kadang orang-orang tua yang dulu tuh kan suka bilang gitu kan, dulu ibu mau pakai arang karena nggak ada odol kan, ya kan? Iya, betul. Ya itu tuh sebenarnya udah ada penelitiannya lebih lanjut terkait hal ini. Sebenarnya efektif apa enggak sih? Sebenarnya ini bisa disebut mitos sih ya, karena meskipun sebenarnya bisa memutihkan gigi tapi itu sifatnya sementara gitu. Tapi efeknya nih yang bisa membuat gigi itu jadi sensitif, karena dengan menggosokkan arang ke gigi itu bisa mengikis lapisan gigi gitu. Oh, jadi sifatnya sementara ya? Iya, memutihkan. Jadi mengikis ke ke gigi Ke gitu gigi, si arangnya itu. iya. Oh, oke. Terus ini ada nih yang menarik nih. Satu, mitos atau fakta, kalau gigi bawah kecabut harus dilempar ke atas. Ya itu mitos juga sih, karena itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, Nggak ada berarti hubungannya. mitos ya? Iya, mitos. Kadang dulu kan kita kalau masih kecil suka kata orang tua, lempar ke atas biar giginya tumbuh ke atas, yang bawah dilempar ke bawah gitu. Terus katanya di bawah bantal juga kan biar digantiin sama peri gigi. Ya kan?
Iya, itu mitos. Berarti itu mitos ya. Iya, mitos. Berarti udahlah buat teman-teman di rumah, kalau misalnya masih denger nih kata orang tua kalian Itu mitos ya. tentang kalau misalnya gigi kalian kecabut yang bawah harus dilemparin ke atas, itu mitos. Jangan sampai kalian Terbuai. terbuai sama hal itu. Oke, mungkin kita cukupkan saja podcast kali ini. Terima kasih Teh Ajeng sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang ke ruangan podcast kami di jurusan promosi kesehatan. Saya Hasbi, Saya Adista. pamit undur diri. Bye-bye. Dah. Tuh ingat.